Ternyata Samsung pernah menarik HP andalannya dari seluruh dunia karena baterainya meledak. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Putri Agustin dengan NIM C1B024073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen mutu terpadu dalam rantai pasok atau Total Quality Management dalam supply chain, yaitu bagaimana kualitas produk harus dijaga dari awal proses hingga sampai ke tangan pelanggan. Pada materi ini, saya akan mengambil contoh kasus pada produk Samsung Galaxy Note 7. Pada tahun 2016, Samsung sempat meluncurkan produk tersebut dan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat karena dianggap memiliki spesifikasi canggih dan desain premium. Namun, tidak lama setelah dipasarkan, muncul berbagai laporan bahwa baterai pada beberapa unit mengalami panas berlebihan hingga meledak saat digunakan maupun diisi daya. Akibat kasus tersebut, Samsung akhirnya menarik produk tersebut dari pasar dunia dan mengalami kerugian yang sangat besar. Bahkan, kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan juga sempat menurun. Kasus ini menunjukkan bahwa satu kesalahan kecil dalam rantai pasok dapat memberikan dampak besar terhadap perusahaan. Dalam produksi smartphone, terdapat banyak komponen yang berasal dari berbagai supplier atau pemasok, seperti baterai, layar, chipset, kamera, dan komponen lainnya. Semua komponen tersebut kemudian dirakit di pabrik sebelum didistribusikan ke toko dan sampai kepada pelanggan. Alur rantai pasok smartphone dimulai dari penyediaan bahan baku dan supplier komponen yang memproduksi baterai, layar, chipset, kamera, dan berbagai komponen pendukung lainnya. Setelah itu, seluruh komponen dikirim ke pabrik Samsung untuk dilakukan proses perakitan, pemasangan sistem, serta pengujian kualitas produk. Setelah smartphone selesai diproduksi, kemudian dikirim ke gudang distribusi dan disalurkan ke distributor resmi, toko elektronik, hingga marketplace, sebelum akhirnya sampai kepada pelanggan sebagai pengguna akhir. Dalam setiap tahap tersebut, kualitas harus dijaga dengan baik, karena jika terjadi kesalahan pada satu bagian saja, maka dapat mempengaruhi kualitas produk secara keseluruhan. Mutu dalam supply chain bukan hanya dilihat dari produk akhirnya saja, tapi juga dari seluruh proses yang terlibat di dalamnya. Mulai dari bahan baku, pemasok, proses produksi, distribusi, hingga produk diterima pelanggan. Karena jika ada kesalahan kecil pada satu tahap, maka dampaknya bisa sangat besar terhadap kualitas produk. Menurut Joseph M. Juran, mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Artinya, sebuah produk dapat dikatakan berkualitas apabila mampu memenuhi harapan konsumen. Dalam kasus Samsung tadi, resiko mutu terjadi pada bagian baterai smartphone yang diduga mengalami masalah pada desain dan kualitas komponen internalnya. Resiko mutu juga dapat terjadi pada tahap pengawasan produksi dan pengujian produk sebelum dipasarkan. Kurangnya pemeriksaan kualitas secara menyeluruh menyebabkan beberapa produk yang masih memiliki cacat tetap lolos ke pasar dan digunakan oleh konsumen. Selain itu, tekanan produksi yang tinggi dan target peluncuran produk yang cepat juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pengendalian mutu dalam proses produksi. Menurut W. Edward Deming, perusahaan harus bekerja sama dengan pemasok untuk meningkatkan kualitas secara bersama-sama. Jadi, hubungan dalam supply chain bukan hanya sekedar jual beli, tapi juga kerjasama untuk menjaga mutu produk. Kemudian, untuk menjaga kualitas tersebut diperlukan pengendalian mutu. Pengendalian mutu dilakukan melalui pemeriksaan bahan baku, pengawasan proses produksi, dan pengecekan sebelum produk dikirim ke pelanggan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan, menjaga konsistensi produk, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Cara memperbaiki masalah mutu dalam rantai pasok dapat dilakukan dengan memilih pemasok yang memiliki standar kualitas tinggi dan melakukan evaluasi rutin terhadap kualitas komponen yang digunakan, terutama baterai sebagai komponen utama smartphone. Selain itu, perusahaan juga harus memperketat proses pengujian produk sebelum dipasarkan, meningkatkan pengawasan selama proses produksi, serta memastikan setiap produk telah memenuhi standar keamanan yang ditetapkan. Perusahaan juga perlu memperbaiki sistem komunikasi dan koordinasi antara supplier, bagian produksi, dan pengendalian mutu agar setiap potensi masalah dapat diketahui lebih cepat. Tidak hanya itu, pelatihan karyawan
Dan penerapan continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan juga sangat penting agar kualitas produk terus meningkat dan kesalahan yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Selanjutnya kita masuk pada konsep TQM atau Total Quality Management. TQM merupakan cara mengelola organisasi agar selalu menghasilkan kualitas terbaik melalui keterlibatan semua pihak dalam organisasi. Konsep ini menekankan fokus kepada pelanggan, kerjasama tim, dan perbaikan secara terus-menerus. Perkembangan TQM dipengaruhi oleh beberapa tokoh penting seperti Deming yang fokus pada perbaikan sistem, Juran yang menekankan perencanaan mutu, serta Philip B. Crosby yang memperkenalkan konsep zero defect atau tanpa cacat. Nah, kesimpulannya adalah kasus Samsung Galaxy Note 7 menunjukkan bahwa kualitas dalam rantai pasok harus dijaga secara menyeluruh, mulai dari bahan baku hingga produk sampai kepada pelanggan. Jika terdapat satu kesalahan saja, maka dampaknya dapat merugikan perusahaan dan menurun kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penerapan manajemen mutu terpadu sangat penting agar kualitas produk tetap terjaga dan kepuasan pelanggan dapat tercapai. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.